Ya, mulai dari sekarang ya, Zee? Sudah ada, Bu? Punten? Sudah ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Ilham Muhammad Zain, Nah, peserta sidang akhir. Tanggal 9 Juli ini akan mempresentasikan perancang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Interior Darut Tauhid Tangerang khusus untuk putra. Baik, jadi yang melatar belakangi perancangan interior saya ini adalah dilatar belakangi oleh fenomena yang mana fenomena ini mengenai problematika akhlak yang semakin krusial. Di mana tingkat kriminalitas terus meningkat dewasa ini, ya, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, mereka menerima sekitar 2000-an lebih aduan kasus, yang mana kasus tersebut dilakukan oleh remaja, yang mana mereka melakukan tawuran antar pelajar. Nah, melihat fenomena yang terjadi ini, permasalahan yang paling fundamental adalah permasalahan mengenai akhlak yang semakin krusial di kalangan remaja. Nah, sebagai lembaga pendidikan berperan penting tentunya untuk bisa mengurangi atau mengendalikan problematika akhlak yang semakin krusial tersebut. Nah, Darut Tauhid di sini sebagai lembaga pendidikan Islam memfokuskan untuk membangun karakter untuk menjadi pribadi yang soleh, untuk bisa memerangi fenomena problematika akhlak yang semakin krusial tersebut. Yang mana fokus tersebut sejalan dengan visi Darut Tauhid, yaitu membentuk generasi yang berakhlakul karimah, berkarakter yang baku, yaitu baik dan kuat. Nah, Darut Tauhid sebagai lembaga pendidikan memiliki karakter yang berbeda dari lembaga pendidikan pada umumnya. Perbedaan tersebut ya meliputi kurikulum, aktivitas, durasi belajar, dan kebutuhan ruang. Nah, oleh karena itu, maka ruang memiliki peran dalam memenuhi atau memfasilitasi atau mewadahi ruang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum agar pembelajaran di sekolah Darut Tauhid ini optimal. Jadi untuk dalam kajian Higgins tahun 2005, lingkungan fisik itu menjadi ditinjau salah faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap pembelajaran. Nah, lingkungan fisik itu dituntut untuk memberikan pemenuhan kebutuhan akan wadah aktivitas yang nyaman, aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta berbudaya. Nah, menurut Kusumarini tahun 2005, Eko Interior menjadi salah satu pendekatan desain yang dapat diterapkan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Jadi kemudian nanti tema yang akan diangkat itu Islamic Green School, ya berkaitan dengan pendekatan tersebut. Jadi untuk tema ini akan meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran secara alami dengan memaksimalkan fondasi alam. Nantinya akan menjadi wawasan bagi pembelajaran bagi seluruh warga sekolah Darut Tauhid untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Nah, aspek tersebut sesuai dengan konsep Islam yang menganjurkan manusia untuk menjaga bumi. Jadi suasana yang akan dicapai akan mengandung nilai-nilai Islam dan bersinergi dengan lingkungan. Baik, untuk organisasi ruang, Darut Tauhid memiliki dua kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum dinas dan kurikulum pesantren Darut Tauhid itu sendiri, atau sekolah Darut Tauhid itu sendiri. Nah, kurikulum itu terbagi ke dalam kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, dan kegiatan pengembangan diri. Untuk kegiatan keagamaan itu ditempatkan di asrama bersamaan dengan fungsi selain sebagai fungsi hunian juga sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan. Kemudian di sekolah terdapat ruang pembelajaran, ruang kelas, kemudian untuk kegiatan pengembangan diri ditempatkan di gedung serbaguna. Nah, untuk pengelompokan itu berdasarkan pendekatan eko interior, yaitu organisasi ruang, yaitu diorientasikan pada terapan analisa kegiatan dan kebutuhan ruang, pengelolaan ruang, serta sirkulasi dan aksesibilitas. Kemudian
Untuk di gedung asrama itu memiliki 3 lantai, di mana lantai 1 yaitu zona semi publik yang terdiri dari ruang bersama. Ruang bersama ini digunakan oleh guru dan murid serta pembina. Pembina di sini berfungsi untuk mengontrol murid untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian di zona privat yaitu lantai 2 dan lantai 3 terdiri dari kamar siswa dan juga kamar pembina. Kamar pembina setiap lantai terdapat satu kamar pembina. Kemudian untuk sirkulasi di dalam gedung asrama ini menggunakan sirkulasi linear. Kemudian untuk kamar tidurnya berluas 18 meter persegi untuk kapasitas 8 orang. Terdapat area istirahat, area penyimpanan. Kemudian untuk ruang bersama, di sini ada ruang bersama. Ruang bersama ini berfungsi untuk tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan. Berlangsungnya tempat kegiatan keagamaan yang terdiri dari kegiatan kajian dan juga kegiatan halakoh. Halakoh ini terdiri dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga belajar fikih. Di sini untuk layoutnya itu bersifat movable, di mana layout dapat berubah, di mana layout kegiatan kajian itu nanti akan luas, plong, dengan memanfaatkan dinding partisi yang movable. Kemudian di saat kegiatan halakoh untuk mengaji, jadi untuk dinding partisi itu akan tertutup. Dan untuk metode pembelajarannya akan mengacu pada metode pembinaan Rasulullah SAW dalam lingkaran tertutup, di mana murid-murid akan duduk di lantai dan melingkari gurunya. Kemudian untuk pemilihan materialnya itu menggunakan pendekatan material eko-interior, yang mana pendekatan pemilihan material alami itu didominasi karena dapat diproses secara minimal itu biasanya membawa polusi yang rendah. Kemudian rendah pula penggunaan energinya. Di sini didominasi oleh material alami yaitu kayu, rotan, dan juga bata merah expose. Kemudian ini ada detail untuk bata expose-nya, untuk treatment dinding, dan juga ada dinding partisi yang movable. Selanjutnya itu gedung Sekolah Putra yang terdiri dari 3 lantai juga. Terdapat zona publik yang mana ruang kelas sebagai ruang pembelajaran yang ditempati oleh guru dan juga siswa. Dan ruang kelas di lantai 1 dan di lantai 3 terdapat ruang kelas, ruang prakarya, dan juga ruang terbuka. Kemudian untuk di ruang kelas terdiri dari untuk pengguna usernya yaitu guru dan juga murid. Untuk area guru terdapat area mengajar guru, kemudian ada meja guru dan juga storage guru. Untuk murid ada storage murid dan juga area murid. Untuk penempatan furniturnya itu ini untuk yang sebelah kiri untuk penempatan kegiatan belajar teori, kemudian nanti dapat berubah menjadi layout untuk berdiskusi penempatan furniturnya dengan dibantu furnitur yang movable. Kemudian yang paling kanan ada ruang prakarya. Untuk di sini siswa diperuntukkan untuk mengolah buah limbah menjadi karya. Dan untuk furniturnya yaitu meja yang adjustable, yang dapat dinaik turunkan. Kemudian untuk ruang terbuka yang dapat difungsikan untuk berdiskusi siswa ataupun siswa akan berdiskusi dengan gurunya. Bisa dimanfaatkan sebagai ruang konseling. Kemudian terakhir gedung yang serbaguna, zona semi publik, terdapat 4 lantai yang sini
ruang yang dipilih ada ruang makan, di mana ruang makan ini tergolong ke dalam program dari Darut Tauhid, di mana pengkondisian makan bersama itu menjadi program pembiasaan dari Darut Tauhid. Kemudian untuk kegiatan pengembangan dirinya yaitu ruang hadroh. Untuk ruang makan, bagaimana siswa dan juga guru akan makan bersama di sini, karena untuk melaksanakan program pembiasaan yaitu program pengkondisian makan bersama. Untuk terakhir, ruang hadroh. Ruang hadroh itu tempat untuk kegiatan pengembangan diri. Hadroh yaitu bagaimana siswa nantinya akan melakukan ekstrakurikuler alat musik hadroh, alat musik Islami yang terdiri dari 9 orang. Bagaimana kriteria ruangan ini? Buat kriteria ruang yang memakai akustik agar tidak terdengar berisik untuk suara keluarnya. Untuk treatment dindingnya menggunakan akustik. Untuk plafon, dan di ruang hadroh terdapat storage di mana untuk tempat penyimpanan alat-alat hadroh. Ini untuk di detail untuk akustiknya. Kemudian baik, saya akan memperlihatkan animasinya. Ini untuk animasinya. Ini ada koridor dari ruang asrama, gedung asrama lantai 3. Bagaimana karakter ruang yang akan dicapai itu berdasarkan karakter dari material yang dipakai, yang didominasi oleh material alami. Ini ada ruang hadroh. Jadi didominasi yaitu penggunaan akustik agar tidak terdengar bising suara dari dalam ruang hadroh untuk keluar. Kemudian ini ada koridor keras lantai 3. Ini adalah ruang terbuka. Ruangan kelas atau ruangan prakarya. Setiap kelasnya terdiri dari 20 siswa atau murid. Ini ruang bersama, di mana tempat kegiatan keagamaan berlangsung. Di setiap ruang ini dipakai siswa santri berkelompok untuk kegiatan ngaji dan kegiatan kajian. Terakhir, area makan. Di sini siswa dan guru dikondisikan untuk makan bersama. Ya, baik. Sudah ya, Zen? Nah, saya Bu, Ya. sudah 15 menit.